Beberapa barang harganya lebih murah dari biasanya bukan karena kau beruntung, tetapi karena ada seseorang yang ingin kau segera pindah untuk menggantikan mereka. Kisah ini terjadi di pinggiran kota Nakhon Pathom, di sekitar jalan baru yang baru saja dibuka. Seorang pria lajang parubaya mendapatkan sebuah rumah bekas dengan harga yang kelewat murah. Rumah satu lantai dengan luas 40 tarangwa, perabotan lengkap, peralatan siap pakai, dijual beserta proses balik nama. Pemilik sebelumnya adalah seorang wanita lanjut usia yang sudah lama tinggal sendirian. Mengatakan akan pindah untuk tinggal bersama anaknya di provinsi lain. Semuanya tampak tidak ada masalah. Proses jual beli berjalan lancar dan ia bisa langsung pindah masuk. Namun pada malam ketiga, saat ia terbangun untuk minum air di tengah malam, ia melihat lampu dapur menyala. Di ruangan itu, ada sepiring nasi beserta lauk pauknya. Aroma masakan kuno tercium samar, padahal ia sama sekali tidak memasak. Pintu kulkas terbuka, TV menyala di saluran lama, dan di kursi ujung meja, ada seseorang yang duduk membelakanginya dalam kegelapan. Sebab, beberapa hal tidak akan masuk ke dalam hidupmu sampai kau sendiri yang membuka pintu untuk menerimanya. Kisah ini terjadi sekitar akhir tahun lalu, bulan November. Udara mulai dingin, sinar matahari temaram. Tetapi suasananya terasa suram entah kenapa. Pak Gan, seorang pria lajang berusia 39 tahun, bekerja di sebuah perusahaan IT di Bangkok. Belakangan ini, ia mulai merasa ingin pindah dari kota. Ia tidak ingin tinggal di apartemen kecil. Tidak ingin bangun dan langsung bertemu kemacetan. Tidak ingin tidur sambil mendengar suara kendaraan di pinggir jalan. Ia mulai mencari rumah. Dengan fokus pada harga murah agar tidak berutang lama pada bank, siap huni, dan tidak perlu renovasi tambahan. Suatu hari, ia menemukan iklan penjualan rumah di sebuah situs web terkenal. Sebuah rumah kecil, satu lantai, 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, bonus perabotan, dan AC. Luas tanahnya sekitar 40 tarangwa, terletak di jalan sekunder di pinggiran kota Nakhon Pathom. Harganya 890.000 baht. Sangat murah. Begitu murahnya sampai ia mengira rumah itu berada di dekat rawa atau sering kebanjiran. Tetapi saat ia mencoba menghubungi pemiliknya, dijawab, "Tidak ada masalah apa-apa kok. Hanya ingin cepat terjual karena mau pindah ke tempat anak perempuan saya di Saraburi." Suara di seberang telepon adalah seorang wanita lanjut usia yang berbicara dengan lembut dan sopan. Dokumen lengkap dan ia bersedia memperlihatkan rumahnya keesokan harinya. Pak Gan pun pergi untuk melihatnya. Hanya butuh waktu 1 jam lebih sedikit berkendara dari Bangkok. Rumah itu berada di sebuah gang buntu kecil yang masuk dari jalan utama yang baru. Gang itu belum punya nama, belum ada rumah lain yang dibangun di sebelahnya. Di satu sisi adalah tanah kosong, di sisi lain adalah rumah kosong yang tertutup rapat. Tetapi kondisi rumah itu sendiri sangat baik hingga mengejutkan. Dindingnya masih kokoh, catnya tidak mengelupas, pintu kayu aslinya masih mengkilap, lantai keramiknya bersih. Perabotan tertata lengkap dengan sedikit bekas pemakaian, seperti rumah yang selalu dirawat. Pemiliknya berkata bahwa ia telah tinggal di rumah ini selama 15 tahun, tetapi sekarang harus pindah bersama anaknya. Ia tidak ingin meninggalkannya begitu saja hingga terbengkalai. Ia menjualnya murah asalkan ada yang mau tinggal dan merawatnya. Pak Gan tidak ragu-ragu dan langsung menandatangani surat pembelian. Ia pindah seminggu kemudian. Tidak ada upacara, tidak ada orang yang datang selamatan, tidak ada serah terima. Hanya ada kunci rumah yang tergantung di kepala tempat tidur, sesuai yang dikatakan pemilik sebelumnya bahwa ia akan meletakkannya di sana pada hari terakhir sebelum pergi. Hari pertama semuanya normal. Rumahnya tenang, udaranya sejuk, tidak ada suara anjing, tidak ada suara orang. Ia merasa nyaman, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan di apartemen. Malam pertama, ia tidur nyenyak. Paginya, semua tampak seperti rumah biasa. Malam kedua, ada suara keran air menetes dari kamar mandi.
meskipun ia sudah menutupnya dengan rapat. Tapi ia pikir mungkin itu hanya masalah pipa, jadi ia tidak terlalu memikirkannya. Sampai akhirnya, tiba malam ketiga. Ia terbangun sekitar jam 2 pagi. Karena ia mencium sesuatu. Aromanya seperti masakan Thailand kuno. Mirip sup tahu bening dengan daging babi cincang, tetapi bercampur dengan aroma lada yang pedas. Seperti yang biasa dibuat oleh generasi tua sebelum tidur. Ia bingung karena tidak ada siapa-siapa di rumah. Ia tidak memasak dan yakin tidak menyalakan kompor gas. Ia berjalan keluar dari kamar tidur. Lampu di dapur menyala. Di meja tengah ruangan ada sebuah piring kosong di atas tatakan piring berwarna kusam. Di piring itu ada sisa nasi kering seolah baru saja selesai dimakan. Di samping piring ada termos air model kuno dengan motif bunga yang warnanya sudah pudar diletakkan berdampingan dengan gelas plastik hijau. Ia ingat barang-barang ini tidak ada dalam daftar inventaris saat ia menerima rumah. Ia tidak berani bergerak, tidak berbicara, bahkan tidak mematikan lampu. Ia hanya berdiri memandangi semuanya dalam diam. Dan dalam keheningan itu, ia mendengar suara pelan dari ruangan di seberang. Suara itu seperti desahan napas yang dalam, pendek dan lirih, tetapi jelas bukan berasal dari dirinya. Ia berdiri diam mendengarkan suara itu, seperti desahan seorang wanita tua, pelan tapi dalam dan berat. Perlahan ia berjalan kembali ke kamar, menutup pintu dan duduk di tempat tidur, bahkan tidak berani berbaring. Sepanjang malam itu tidak ada suara lain, tidak ada bayangan, tidak ada yang bergerak. Tetapi di kepalanya hanya ada satu pertanyaan. Dari mana semua barang itu berasal? Keesokan paginya, ia mencoba menjelajahi rumah lebih teliti. Membuka lemari, membuka laci, membuka gudang di bawah tangga. Dari luar tampak bersih, tetapi di beberapa bagian di dalamnya ada jejak bahwa rumah ini tidak pernah benar-benar dibersihkan. Di laci meja rias di kamar tidur kecil, ia menemukan secari kertas catatan kecil yang ditulis dengan tulisan tangan acak-acakan menggunakan pulpen biru yang tintanya sudah pudar. Telur rebus 2 butir, nasi 1 mangkuk, air putih 1 gelas. Siapkan sebelum jam 8 malam. Ia langsung tahu, ini bukan catatan belanja, melainkan daftar yang dibuat oleh pemilik lama untuk seseorang. Ia mencoba membuka kulkas. Di rak paling atas ada 2 butir telur rebus dalam wadah plastik. Belum busuk, tetapi juga tidak terlihat segar. Ia mengambilnya untuk dibuang. Tetapi ketika membuka tempat sampah di rumah, ia mendapati tidak ada sampah sama sekali di dalamnya. Padahal ia sudah tinggal di sana hampir seminggu. Seolah-olah tempat sampah itu dibersihkan setiap hari. Meskipun ia tidak melakukan apa-apa. Ia mulai merasa bahwa ada orang lain yang tinggal di rumah ini. Orang lain yang tidak bisa ia lihat. Dan pada beberapa malam, lampu di kamar mandi akan menyala sendiri sekitar jam 3 pagi, lalu mati tepat jam 4 pagi. Ia mencoba memasang kamera ponselnya untuk merekam di depan pintu dapur pada suatu malam. Tetapi keesokan paginya, file video itu tidak bisa dibuka. Nama filenya berubah menjadi huruf-huruf aneh seperti sebuah kode. Dan di atas meja ada sebuah piring kosong diletakkan di tempat yang sama dengan catatan baru. Aku sudah makan sampai habis. Terima kasih. Ia mengambil kertas itu dengan tangan gemetar. Meskipun tidak terlihat menakutkan, itu membuatnya sadar bahwa ia tidak sendirian di rumah ini. Ia memutuskan untuk menelepon pemilik lama. Nomornya masih tersimpan. Suaranya masih sama. Ia bertanya, "Maaf Bu, apakah rumah ini pernah disewakan atau ada orang lain yang tinggal di sini sebelumnya?" Suara di ujung telepon hening sejenak sebelum menjawab, "Rumah itu tidak pernah disewakan. Saya tinggal sendirian di sana sampai hari saya pindah. Tapi kalau ada sesuatu yang aneh di rumah, saya sarankan Mas, meletakkan makanan di malam hari sebelum tidur. Lalu katakan pelan-pelan, silakan dimakan ya. Jangan sungkan. Kalau dia menyukai Mas, dia tidak akan mengganggumu. Dia hanya lapar." Ia mendengarnya dan bulu kuduknya meremang. Ia bertanya balik dengan pelan,
Lalu dia itu siapa, Bu? Suara di ujung telepon menjawab perlahan, seolah enggan berbicara. Waktu saya baru pindah ke sana dulu, juga ada piring yang diletakkan di meja. Sama seperti itu. Lalu suatu hari, saya mencoba meletakkan makanan untuknya. Setelah itu, saya tidak pernah tinggal di rumah itu sendirian lagi, meskipun tidak ada siapapun yang terlihat. Ia menutup telepon, tetapi tangannya masih gemetar. Kalimat terakhir dari pemilik lama masih terngiang di kepalanya. Tidak pernah sendirian lagi. Ia berbalik memandangi meja makan. Piring kosong itu masih di tempatnya. Di sebelahnya ada kursi yang tidak pernah ia duduki, tidak pernah ia pindahkan. Tetapi kursi itu bergerak sendiri sedikit setiap malam, berputar perlahan seolah ada seseorang yang baru saja duduk di sana. Ia mengambil piring itu untuk dicuci, tidak berani membuangnya, seolah takut jika dibuang akan ada yang tidak suka. Sejak hari itu, ia mulai meletakkan nasi setiap malam. Bukan karena percaya, tetapi karena tidak berani mencoba-coba. Beberapa malam, lauk yang ia letakkan akan hilang, hanya menyisakan piring bersih seolah ada yang sudah mencucinya. Tetapi di malam lain, makanannya akan tetap utuh, namun ada sari kertas catatan yang diletakkan sebagai gantinya, ditulis dengan tulisan tangan yang sama. Hari ini belum lapar. Terima kasih ya. Ia tidak takut sampai tidak bisa tinggal di sana, tetapi itu adalah perasaan seperti memiliki teman sekamar yang tidak terlihat. Namun ia tahu keberadaannya nyata. Ia mulai menjalani hidup seperti biasa. Bekerja dari rumah, memesan barang online, mencuci baju, mencuci piring, semuanya seperti biasa. Sampai suatu hari, ia memesan barang dari toko online, sebuah keset baru. Karena keset lama di rumah terlihat terlalu usang. Ketika barangnya tiba, ia meletakkan keset itu di depan kamar mandi. Warnanya biru muda, dengan motif garis di tepinya. Malam itu ia tidur nyenyak, tidak ada suara, tidak ada yang aneh. Tetapi saat bangun pagi, keset itu sudah terlipat rapi, diletakkan di atas kursi yang tidak pernah ada yang menduduki. Di bawah keset ada catatan kecil yang bertuliskan, "Tidak suka motif ini. Yang lama sudah bagus." Ia berdiri terpaku. Tangan dingin, ia tidak tahu harus tertawa atau merinding. Ia mulai mencoba bertanya dalam hati tanpa mengucapkannya. Hanya berpikir, siapa kau sebenarnya? Tidak sampai 1 menit, kipas angin di kamarnya mati sendiri. Padahal stekernya masih terpasang dan ia tidak menyetel pengatur waktu. Ia langsung tahu bahwa pertanyaan itu sebaiknya tidak ditanyakan sekarang. Tetapi kemudian peristiwa yang membuatnya sepenuhnya menerima bahwa ia tidak sendirian pun terjadi pada malam berikutnya. Malam itu ia menutup rumah, mematikan lampu, mengunci semua pintu seperti biasa. Tetapi di tengah malam ia mendengar suara langkah kaki pelan berjalan melewati pintu kamarnya. Lambat, tidak terburu-buru, tidak bersembunyi. Suara itu berjalan dari dapur, melewati depan pintu kamarnya, menuju ke arah kamar mandi. Ia tidak berani bangkit, hanya mendengarkan sambil mencoba menahan napas sampai suara itu berhenti dan suasana kembali hening. Beberapa saat kemudian, terdengar suara lain, lirih, suara seperti kuku yang menggaruk dinding pelan-pelan, menggaruk berirama, seolah sedang menulis sesuatu. Ia memejamkan mata erat-erat, menunggu sampai pagi. Begitu matahari terbit, ia membuka pintu kamar, berjalan ke arah dinding tempat ia mendengar suara tadi malam. Dan di dinding bagian luar ada bekas goresan yang dibuat dengan benda keras. Goresan tipis yang membentuk sebuah kalimat, "Aku tidak pernah meninggalkan rumah ini." Ia berdiri terpaku, tangan dingin, tidak tahu harus tertawa atau merinding. Ia mulai mencoba bertanya dalam hati tanpa mengucapkannya. Hanya berpikir, siapa kau sebenarnya? Tidak sampai 1 menit, kipas angin di kamarnya mati sendiri.
Padahal stekernya masih terpasang dan ia tidak menyetel pengatur waktu. Ia langsung tahu bahwa pertanyaan itu sebaiknya tidak ditanyakan sekarang. Tetapi kemudian, peristiwa yang membuatnya sepenuhnya menerima bahwa ia tidak sendirian pun terjadi pada malam berikutnya. Malam itu, ia menutup rumah, mematikan lampu, mengunci semua pintu seperti biasa. Tetapi di tengah malam, ia mendengar suara langkah kaki pelan berjalan melewati pintu kamarnya. Lambat, tidak terburu-buru, tidak bersembunyi. Suara itu berjalan dari dapur, melewati depan pintu kamarnya, menuju ke arah kamar mandi. Ia tidak berani bangkit, hanya mendengarkan sambil mencoba menahan napas sampai suara itu berhenti dan suasana kembali hening. Beberapa saat kemudian, terdengar suara lain, lirih. Suara seperti kuku yang menggaruk dinding pelan-pelan. Menggaruk berirama seolah sedang menulis sesuatu. Ia memejamkan mata erat-erat, menunggu sampai pagi. Begitu matahari terbit, ia membuka pintu kamar, berjalan ke arah dinding tempat ia mendengar suara tadi malam. Dan di dinding bagian luar ada bekas goresan yang dibuat dengan benda keras. Goresan tipis yang membentuk sebuah kalimat, "Aku tidak pernah meninggalkan rumah ini." Ia berdiri terpaku, tidak mengatakan apa-apa, hanya menundukkan kepala sedikit seolah memberikan jawaban dalam diam. Lalu ia berjalan kembali ke kamar seolah-olah ia sudah mengerti siapa pemilik rumah yang sebenarnya. Setelah hari itu, ia tidak pernah bertanya lagi siapa dia. Ia hanya tinggal, menjalani hidup, meletakkan nasi, mencuci piring, seolah ada seseorang yang tinggal bersamanya yang tidak bisa ia lihat. Rumah ini tidak lagi hanya dihuni satu orang, tetapi semuanya terasa tenang dan damai, seolah telah menemukan keseimbangan yang aneh. Sampai suatu hari, pemilik rumah yang lama meneleponnya, ia berkata, "Maaf mengganggu ya, cuma mau tanya, apakah Mas Gan tinggal dengan nyaman?" Ia ragu-ragu, tetapi menjawab, "Baik-baik saja Bu, tenang dan tidak ada masalah." Suara di seberang hening sejenak sebelum berkata, "Syukurlah kalau tinggal di sana dan tidak sakit atau stres. Itu artinya dia sudah menerimamu." Perkataan itu membuatnya harus bertanya, "Maaf Bu, maksud Ibu siapa ya? Orang yang dulu Ibu siapkan makanan untuknya saat di rumah?" Suara di seberang menghela napas pelan, seperti ragu, tetapi akhirnya mau bercerita. "Awalnya saya tidak berniat menjual rumah itu. Tapi belakangan ini saya mulai sering bermimpi. Bermimpi melihat seorang perempuan memakai baju tidur putih berdiri di depan pintu kamar setiap malam. Dia tidak berkata apa-apa, hanya berdiri memandangi. Kadang-kadang dia berjalan masuk ke dapur, membuka kulkas, menyalakan kompor, seolah menjalani hidup seperti biasa. Tapi saya tahu, saya tidak sendirian di rumah ini." Ketika mimpi itu terus berulang, saya bertanya pada biksu di kuil dekat rumah. Biksu itu hanya berkata bahwa terkadang sebuah rumah memiliki pemiliknya sendiri, meskipun pemilik itu tidak tercatat di surat-surat rumah. Ia terdiam, jantungnya berdebar kencang. Pemilik lama melanjutkan, suaranya mulai mengecil. Rumah ini dulunya adalah panti jompo, lebih dari 20 tahun yang lalu. Tapi tidak ada yang benar-benar mengurusnya. Ketika para petugas pergi, hanya tersisa beberapa orang tua yang tidak punya kerabat dan tidak punya rumah. Lalu mereka terus tinggal di sana begitu saja. Ada seorang perempuan bernama Nenek Jit. Usianya 70-an. Dia orang yang pendiam, suka duduk sendirian di sudut meja makan setiap hari. Sampai suatu hari, dia tertidur di kursi itu dan tidak pernah bangun lagi. Tidak ada yang tahu, karena saat itu tidak ada orang lain lagi di rumah itu. Mereka baru menemukannya 3 hari kemudian setelah baunya mulai menyebar keluar jendela. Setelah itu, tidak ada yang berani tinggal di rumah ini. Saya bisa tinggal di sana karena tidak tahu ceritanya. Saya membelinya melalui perantara. Rumahnya murah, sama seperti Mas Gan. Ia duduk mendengarkan. Matanya menatap ke meja makan, ke kursi yang sama, yang sekarang berputar pelan dengan sendirinya. Meskipun tidak ada angin.
Suara di telepon melanjutkan. Kalau Mas mendengar suara piring dan sendok di malam hari, mencium bau masakan lama, atau melihat bayangan lewat di dapur, jangan takut. Ya, dia tidak mengganggu. Dia hanya ingin punya rumah untuk tinggal. Kalau kita terus memberinya makan, dia tidak akan melakukan apa-apa. Sangat tenang, seolah tidak ada. Tapi kalau kita berhenti memberinya makan, mungkin dia akan datang untuk mengingatkanmu. Ia tidak berkata apa-apa lagi, hanya menunduk menatap lantai. Tangannya menggenggam telepon dengan erat. Di sudut pintu kamarnya, bayangan kursi itu perlahan berputar menghadap ke arahnya. Pelan, tanpa suara, tanpa angin, tanpa siapapun. Tetapi kursi yang tidak pernah ia duduki itu kini sedang mengawasinya tanpa ia melakukan apapun. Setelah menutup telepon dari pemilik lama, ia duduk terdiam cukup lama, tidak tahu bagaimana harus merasa mendengar kalimat. Kalau berhenti memberinya makan, mungkin dia akan datang untuk mengingatkanmu. Kata dia dalam kalimat itu terdengar sama sekali tidak seperti manusia. Ia berjalan ke dapur, membuka kulkas, mengambil telur, nasi, dan air putih, lalu meletakkannya di atas meja seperti setiap malam. Tetapi saat hendak berjalan kembali ke kamar tidur, ia berhenti. Ia berdiri, memandangi piring nasi itu dan berkata dalam hati, "Coba saja satu malam, mungkin tidak ada apa-apa." Ia mengambil semua barang itu dan memasukkannya kembali ke kulkas, mematikan lampu dapur, menutup pintu, mengunci kamar, lalu tidur. Malam di mana ia tidak memberinya makan terasa sunyi. Tidak ada suara, tidak ada piring jatuh, tidak ada bayangan, tidak ada langkah kaki. Hanya ada keheningan yang begitu tenang hingga terasa aneh. Ia akhirnya bisa tertidur. Tetapi pada jam 3 pagi ia terlonjak kaget karena suara pelan dari luar kamar. Suara itu seperti piring yang digesekkan ke meja. Pelan tapi jelas dan berulang-ulang. Menggesek, berhenti, lalu menggesek lagi, seolah ada yang menunggu, lalu mulai kesal. Ia tidak berani membuka pintu, hanya bisa bergeser duduk bersandar di sudut kamar. Ponselnya diletakkan di sampingnya, tetapi tiba-tiba layarnya mati, padahal baterainya masih ada. Ia memejamkan mata, memeluk lutut, menunggu fajar hingga suara itu akhirnya lenyap. Paginya, ia membuka pintu dan berjalan keluar menuju dapur. Di atas meja, ada piring kosong yang tidak ia letakkan di sana, tetapi berada di posisi yang sama, di tengah meja, di atas tatakan piring yang sama. Di dalam piring itu ada 6 butir nasi yang disusun berbaris, dan sehelai rambut putih panjang yang diletakkan melintang di atas piring. Di bawah piring ada secarik kertas catatan dengan tulisan tangan yang sama. Tulisannya rapat tetapi mulai bergetar, hanya tertulis, "Tidak apa-apa. Tapi kalau kau melakukannya lagi, aku akan minta duduk di sebelahmu." Ia berdiri terpaku, darah di tubuhnya seakan berhenti mengalir. Ia tahu sekarang bahwa wanita itu tidak pernah pergi kemanapun, dan ia masih menunggu setiap malam. Ia bergegas menyiapkan piring nasi yang baru, meletakkannya kembali di meja sambil berkata pelan, "Maaf, semalam saya lupa." Lalu ia berbalik hendak masuk ke kamar. Tetapi bayangan di cermin jendela dapur membuatnya berhenti. Di kursi yang sama, ada sesosok bayangan duduk di sana. Menunduk, rambut putih panjang menutupi lehernya. Bahunya terkulai, tangannya diletakkan di pangkuan. Tidak bergerak, tidak melihat, tetapi terasa bahwa ia sedang mendengarkan. Ia tidak berbalik untuk melihat langsung karena ia tahu bahwa untuk hidup bersama di rumah ini ada syarat yang mudah. Jangan membuatnya merasa kita tidak ingin tinggal bersamanya. Dan sejak hari itu, ia tidak pernah lupa lagi. Malam berikutnya, ia menyiapkan nasi seperti biasa. 1 butir telur rebus, setengah piring nasi, air putih di dalam gelas, diletakkan di atas tatakan piring yang sama. Ia berkata pelan saat meletakkannya, "Selamat makan." Ya, tidak ada jawaban. Piring tidak bergerak, tidak ada bayangan. Tetapi di pagi harinya, ia menemukan secarik kertas catatan diletakkan di atas piring kosong itu. "Enak, terima kasih, tidak melupakanku."
Ia membacanya dan terdiam lama sebelum menulis balasan di secari kertas catatan lain, melipatnya dan meletakkannya di bawah piring. "Siapa namamu?" Malam itu ia tidak bisa tidur. Bukan karena takut, tetapi merasa seperti sedang menunggu surat balasan dari seseorang yang belum pernah ia temui. Paginya, ia berjalan ke meja. Piringnya masih ada, kertas baru terlipat rapi. Ia membukanya. Tulisannya masih sedikit bergetar, seperti tangan orang yang tidak lagi kuat. "Nama saya Jit. Saya sudah lama di sini. Tidak pernah pergi kemanapun." Ia berdiri diam, tangannya menggenggam kertas itu erat-erat. Perasaannya sekarang bukan lagi takut, melainkan kesedihan yang aneh. Seolah-olah ia baru saja mengenal seseorang yang selama ini tinggal bersamanya, tetapi tidak pernah ia lihat wujudnya. Ia menulis balasan lagi, bertanya dengan lembut, "Apa ada yang kamu ingin aku lakukan untukmu?" Keesokan harinya, ia mendapat jawaban. Tidak perlu melakukan apa-apa. Cukup tinggal bersama, diam-diam saja, sudah cukup. Karena semua orang sebelumnya tidak pernah betah lama. Ia langsung mengerti bahwa rumah ini mungkin tidak menakutkan, tetapi sulit untuk ditinggali bagi orang yang tidak menghormati keberadaan sesuatu. Dan saat itulah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya mulai terjadi. Malam itu ia sedang tidur di tempat tidur. AC menyala dengan suhu pas 25 derajat. Tetapi ia merasa ada seseorang yang menarik selimutnya ke atas, pelan dan perlahan, seperti orang yang khawatir, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi agar ia merasa lebih hangat. Ia tidak berani menoleh, tetapi juga tidak kaget. Hanya merasa seperti ada seseorang di samping tempat tidurnya sepanjang waktu. Dan ketika ia perlahan membuka mata, di bayangan ujung tempat tidur, ia melihat sosok seorang perempuan duduk memeluk lutut bersandar di dinding kamar. Wajahnya pucat pasi, tatapan matanya sedih, dan rambut putih panjangnya tergerai di lantai. Ia memandangnya, tidak berkata apa-apa, tidak bergerak, seolah sedang memastikan apakah ia masih tinggal bersamanya. Ia memejamkan mata, bukan karena ingin tidur, tetapi karena ia tahu bahwa di rumah ini keheningan adalah cara terbaik untuk hidup bersama seseorang. Dan Pagan memilih untuk hidup dalam diam, sama seperti wanita itu yang telah menjaga rumah ini selama puluhan tahun. Setelah malam itu, ia tidak pernah menanyakan apa-apa lagi padanya. Tidak pernah menulis catatan, tidak pernah mengganggu. Ia hanya bangun, meletakkan makanan di atas meja, lalu berkata pelan, "Selamat makan, ya Bu Jit." Semuanya tampak tenang. Tidak ada yang aneh. Ia bisa bekerja dengan normal, tidur lebih nyenyak, seolah seluruh rumah telah beradaptasi dengannya. Tetapi ketika libur panjang tiba, ia berencana untuk pulang ke rumahnya di Rayong untuk mengunjungi ibunya selama 3,4 hari. Ia tidak berpikir macam-macam, hanya mengemasi tas, menutup rumah, lalu berkata pelan di depan meja makan, "Bu, saya akan pergi selama 2,3 hari, ya. Nanti kalau udah kembali, saya akan siapkan makanan lagi seperti biasa." Ia mengunci rumah, berjalan keluar, dan mengendarai mobil meninggalkan gang. Tetapi belum sampai ke jalan raya, telepon di sakunya berdering. Layarnya menunjukkan nomor tidak dikenal. Tetapi suara di seberang telepon sangat ia kenal. Mau pergi kemana? Suara seorang wanita yang lirih. Suara bujit. Bukan suara yang seharusnya ia dengar dari telepon genggam. Ia tidak menjawab, menutup telepon, dan langsung menepikan mobilnya. Ia berdiri diam cukup lama, tidak berani melanjutkan perjalanan, tetapi juga tidak berani kembali. Sampai akhirnya sebuah pesan muncul di ponselnya. "Tinggal di sini bersamaku saja ya. Di sini aku tidak pernah kesepian kalau ada kamu." Ia tidak membalas, tetapi juga tidak melanjutkan perjalanan. Ia duduk di dalam mobil sampai matahari mulai terbenam, sebelum akhirnya perlahan-lahan mengemudikan mobilnya kembali masuk ke geng. Membuka kunci dan pintu rumah, lampu dapur sudah menyala. Padahal
Sebelum pergi, ia mematikan semua lampu. Di atas meja makan, sepiring nasi sudah tersaji rapi beserta segelas air, dan ada catatan lain yang bertuliskan, "Kamu tidak perlu menyiapkannya untukku lagi. Aku yang akan menyiapkannya untukmu." Ia tidak tahu bagaimana harus merasa. Semuanya tampak normal, tetapi ada sesuatu yang mulai terasa tidak benar. Malam berikutnya, ia terbangun dan mendapati baju yang ia kenakan semalam sudah terlipat rapi di ujung tempat tidur. Di kamar mandi, ada handuk baru yang tergantung, padahal ia sudah punya handuk sendiri. Dan yang lebih menakutkan, aroma sampo di kamar mandi bukanlah aromanya, melainkan aroma sampo model lama yang tidak pernah ia gunakan. Ia mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya. Sampai suatu malam saat ia sedang duduk membaca buku di sofa, TV menyala dengan suara pelan. Layarnya menampilkan siaran ulang seolah YouTube menyala otomatis. Tetapi klip itu bukan klip biasa. Itu adalah video yang direkam dari sudut atas di kamar tidurnya. Gambarnya buram, tetapi cukup jelas untuk melihat bahwa itu adalah dirinya yang sedang tidur. Dan di pinggir tempat tidur, ada bayangan sosok seorang perempuan yang duduk menunduk menatapnya sepanjang malam. Ia mengulurkan tangan untuk mematikannya, tetapi remote di tangannya terasa dingin sekali. Layarnya membeku, tidak bisa dimatikan. Dan pada saat itu juga, suara bisikan terdengar dari samping telinganya, sangat dekat seolah duduk di sebelahnya. "Aku bisa menjagamu, tidak perlu pergi kemana-mana lagi ya." Ia melompat berdiri, mematikan TV, mematikan lampu, masuk ke kamar, dan mengunci pintu rapat-rapat. Tapi itu bukan jalan keluar, karena ketika ia berbalik, di atas tempat tidurnya sudah ada satu set piyama pria yang terlipat rapi dengan secari kertas catatan kecil. "Malam ini, aku boleh berada di dekatmu." Ia berdiri diam, memandangi piyama yang terlipat rapi di ujung tempat tidur beserta secari kertas catatan kecil itu. "Malam ini aku boleh berada di dekatmu?" Ia tidak menyentuh piyama itu, hanya berbalik dan duduk di tempat tidur. Tangannya gemetar, jantungnya berdebar pelan, bukan karena takut tetapi karena ia tahu bahwa ia tidak pernah punya pilihan sejak awal. Paginya ia terbangun. Tidak ada piyama, tidak ada catatan, tidak ada yang aneh, kecuali satu hal. Sebuah kotak makan siang biru diletakkan di depan pintu kamarnya dengan secari kertas catatan baru. "Aku yang buatkan. Hari ini kamu tidak perlu lelah." Ia membuka kotak itu. Di dalamnya ada nasi yang baru dimasak dengan telur falo ala kuno. Aromanya harum seperti yang biasa dibuatkan ibunya saat ia masih kecil. Ia makan dalam diam, tangannya gemetar, tetapi ia tidak tahu apakah itu rasa takut atau sedih. Malam berikutnya, ia bermimpi berada di rumah ini, tetapi bukan di masa sekarang. Rumahnya tua, kusam, perabotannya model lama, TV-nya masih tabung, motif keramiknya berbeda. Ia berjalan ke meja makan dan melihat seorang wanita tua duduk di sana. Mengenakan baju tidur putih, rambutnya putih panjang, sedang menghadap ke dapur. Ia berbicara pelan tanpa menoleh. "Aku sudah di sini selamanya, tapi ketika ada orang yang tinggal bersamaku, rasanya tidak kesepian lagi." Ia bangkit dan berjalan perlahan menghampirinya. Tangannya yang gemetar terulur dan menggenggam tangannya. Dingin, lambat, tetapi terasa lembut secara aneh. Ia menatap wajahnya dan berkata, "Terima kasih. Ya, sudah mau tinggal bersama." Ia terlonjak bangun, keringat membasahi tubuhnya. Tetapi kamarnya masih sama. Lampu di dapur menyala seperti setiap pagi. Di meja makan tidak ada makanan, tidak ada piring, tidak ada catatan. Tetapi kursi yang sama itu bergeser sedikit, seolah ada seseorang yang baru saja bangkit dari sana. Ia menatapnya dalam diam, lalu tersenyum tipis. Hari itu ia mulai mengubah perilakunya. Tidak lagi mengunci kamar, tidak lagi mematikan semua lampu, tidak lagi berbicara sendiri. Ia mulai berbicara dengan suara pelan, seolah berbicara dengan seseorang yang tinggal bersamanya. "Bujit, mau makan apa malam ini?"
Atau hari ini aku tidak kemana-mana, kita di rumah seharian, ya. Ia tidak sadar kapan ia berubah, tetapi semuanya perlahan menjadi kebiasaan. Beberapa bulan berlalu. Teman-teman kerjanya mulai bertanya apakah ia tidak berpikir untuk pindah. Rumahnya terlihat sepi, kenapa tidak membeli rumah baru atau pindah lebih dekat dengan keluarga? Ia hanya menjawab pelan, rumah ini sudah ada yang tinggal kok, saya hanya menumpang. Dan ketika ada yang bertanya lagi, lalu pemilik yang lama tidak berpikir untuk kembali ke rumahnya. Ia akan tersenyum samar dan menjawab, tidak perlu khawatir. Dia tidak pernah pergi kemanapun. Dan jika kau sedang melihat-lihat iklan rumah murah di internet dan menemukan rumah yang harganya terlalu murah untuk dipercaya, perabotan lengkap, siap huni, dan pemiliknya ingin cepat menjual tanpa alasan yang jelas, coba tanyakan pada dirimu sendiri. Apakah kau membeli sebuah rumah atau kau sedang membeli seseorang yang disertakan tanpa diberitahu? Karena terkadang sesuatu yang terlihat seperti aset mungkin memiliki pemilik yang tidak bisa dipindah tangankan sama sekali. Sebab beberapa hal tidak menunggumu untuk menemukannya, melainkan menunggumu untuk pindah ke dalamnya.